Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Qol hadis ke-376 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yaumal la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah akan lindungi, naungi di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Imamun adilun, yaitu imam atau pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, dan seorang pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Wa rajulani tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Wa rajulun da'atkum ra'atun zata mansabin wa jamalin faqala ini akhafullah, dan seorang laki-laki yang diajak berbuat begituan oleh seorang perempuan yang punya jabatan dan cakep. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah. Fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, kemudian dia menyembunyikan sampai tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fafadat ainahu, dan seorang yang berzikir kepada Allah di tengah kesunyian, kemudian keluarlah air matanya. Muttafaqun alaih. Kita lanjutkan hadis yang 377. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamati, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata pada hari kiamat, berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabuna bijalali, siapa yang mana orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al yauma uzilluhum fi zilli la yauma la zilla illa zilli, pada hari yang aku akan menaungi mereka di dalam naunganku, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ke-378. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tadkhulul jannata, tidaklah masuk surga, hatta tu'minu, ketiga kalian itu, la tadkhulul jannata, tidaklah kalian masuk surga, hatta tu'minu, sampai kalian beriman, wala tu'minu, dan tidaklah kalian itu beriman, hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, apakah kamu pengen aku, tidaklah kamu pengen aku tunjukkan kepada sesuatu, idza fa'altumuhu, jika kalian mengerjakannya,
tahabbtum kalian saling mencintai. Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengkaji lagi kitab Riyadhus Shalihin tentang fadilah mencintai karena Allah Ta'ala, ya. Ini hadis 376 ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan bersabda bahwa ada 7 golongan di hari kiamat nanti, ya. Kalau melihat konteksnya ini pada ketika di padang mahsyar, ya. Jadi di padang mahsyar nanti Allah akan menaungi 7 golongan, 7 orang, 7 golongan, ya, yang menaungi di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa aja itu? Satu, imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Ini di sini imam bukan imam sholat, ya, tapi pemimpin, ya. Dari keluarga. Iya, termasuk keluarga, ya. Iya. Jadi di kepemimpinan ini mulai dari keluarga, ya. Sampai selanjutnya sampai ke puncak tertinggi kalau di dalam inian hitungan politik adalah presiden atau perdana menteri atau raja, kayak gitu, ya. Pemimpin yang adil itu. Yang kedua adalah pemuda yang dia itu tumbuh udah sejak remaja dia udah di lingkungan hidup udah hidup ibadah. Nah, jadi kalau udah mulai dari remaja sampai tentunya sampai akhir hayatnya dia itu ibadah, maka pemuda ini, orang seperti ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang yang hatinya terikat kepada masjid. Kenapa? Karena pengen sholat, bukan karena pengen ngadem, gitu. Nah, gitu. Lagi tapi sekarang banyak yang ngadem, benar. Iya, pengalaman saya. Panas-panas jalan, wah, ngadem dulu di masjid, gitu. Tiduran, ya, gitu. Itu. Tapi yang paling ketawa saya ketika waktu pergi, gitu. Nah, itu bukan itu. Jadi makanya di sini disebutkan mu'alakun itu artinya dia pengen sholat, bukan pengen ngadem, numpang ngadem. Iya. Gitu. Kalau yang buat yang dia cuma numpang ngadem pas giliran sholat pergi, itu bukan yang disebut rojulun qalbuhu mu'alakun bil masajid. Artinya tidak mesti dia secara fisik itu ada di masjid setiap waktu. Bisa jadi dia waktu selain sholat dia di luar, gitu, ya, dia kerja, dagang, tapi pas begitu giliran panggilan sholat dia buru-buru, maksudnya begitu. Dan itu apa itu? Hah? Kalau pas istirahat azan sholat, malah nggak apa-apa kayak gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang itu kan artinya ini tidak mesti secara fisik yaitu ada di masjid. Ya, kalau di masjid terus maka ya kapan begawainya, kan begitu, ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya yang kaitannya dengan tema kita ini adalah warojulani tahaba billahi. Dua orang ini tidak mesti dia itu laki-laki, ya. Kalau di sini kan redaksinya rojulani, 2 orang laki-laki. Ini juga mencakup perempuan, ya. Karena kan nggak mungkin redaksinya warojulani wanisaani, kan nggak mungkin, boros. Nah, menyebutkan satu itu maksudnya untuk keseluruhan. Zikrul badi wa irodatul kulli, menyebutkan sebagian maksudnya untuk keseluruhan. Sama dengan di Indonesia, gitu kan. Kadang disebutkan setiap warga negara, kan nggak mesti disebutkan laki-laki maupun perempuan. Itu maksudnya sebuah negara, ya udah itu mencakup 2 itu. Itulah kira-kira. Yang merasa manusia lah. Iya, yang merasa warga negara, gitu.
Nah, dia dua orang yang baik laki-laki maupun perempuan saling mencintai karena Allah, ketemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Ta'ala. Jadi bukan karena kepentingan ekonomi, kepentingan politik, tapi karena kepentingannya adalah saling mencintainya karena Allah Ta'ala. Kalau perkawanan politik mah ini jauh dah dari yang dimaksud. Cuma kenapa? Kalau perkawanan politik itu kan berdasarkan kepentingan. Ya, tadinya mah kelihatan randang-rendeng aja gitu. Tapi pas begitu udah selesai pemilu ya pecah kongsi gitu. Itu tidak termasuk. Nah, di sini adalah persaudaraan karena Allah Ta'ala. Ya. Ya, bertempurnya karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang, kalau ini rojulun ini benar seorang laki-laki. Karena apa? Da'atun ro'atun, seorang laki-laki yang diajak begituan oleh orang yang punya, perempuan yang punya kedudukan dan cakep. Ya gitu. Dan dia berkata, dia artinya berkata nolak maksudnya. Enggak, saya takut kepada Allah Ta'ala. Nolaknya itu bukan apa? Karena takut karena Allah Ta'ala, bukan karena jelek. Gitu. Karena kan di sini disebut zataman sobin wajah malin. Dia punya kedudukan dan cantik pula, kan begitu. Dia menolak. Ya kasusnya seperti kasus Nabi Yusuf alaihi salam gitu. Yang mengajak serongnya itu kan udah mah cantik, istrinya penggede juga. Kalau sekarangnya kira-kira adalah bendahara ya. Bendahara dari Firaun ya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah seorang laki-laki yang seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang sedekahnya itu dia sembunyikan gitu. Sehingga tidak tahu yang dinafkahkan, yang disedekahkan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu gitu. Hiasan gitu. Saking rahasianya gitu. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berzikir di tengah kesunyian ya. Artinya dia berzikir dan ingat Allah dalam kesendirian. Biasanya kan orang kalau lagi sendiri kan itu kelihatan watak aslinya ya. Gitu. Kelihatan kalau lagi rame-rame, soleh banget, pecinya kagak lepas-lepas, bajunya baju koko, sarungan mulu gitu. Tasbihnya ditangan mulu. Nah, gitu kan kalau kelihatan banyak orang, tapi pas giliran sendiri, kelihatan tuh aslinya. Apa dia bagaimana. Nah, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang seorang ini yang sekalipun sendiri itu ingat berzikir kepada Allah dan ingat kepada Allah nggak macam-macam gitu. Iya, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dia, kalau ini kaitannya dengan zakarullah, berarti ini konteksnya adalah zikir. Zikir ketika dalam kesendirian dan dia ketika zikir itu keluarlah air matanya. Ya. Itulah. Bukan ngantuk pada pulau, bukan. Ini kampanye kalau salat tahajud malam sendirian. Ya, tahajud sendirian atau dia punya amalan dari gurunya yang diamalkan, kemudian di tengah kesucian ketika mengamalkan itu keluarlah air matanya ya. Iya gitu ya. Itu hadis yang ke-376. Yang selanjutnya ini masih sama ya. Sama dengan redaksi yang berbeda ya. Ini pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata atau berfirman, mana? Nanti dicari Mas Brodon ini. Orang yang mencintai, yang ketika di dunia itu saling mencintai karena Allah, di hari kiamat itu dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicari ini maksudnya bukan berarti Allah nggak tahu ya. Allah Maha tahu. Cuma kan ini bahasa ungkapan. Mana? Ya, mana gitu. Orang-orang yang saling mencintai karena karena keagunganku, karena aku maksudnya. Nah. Ya, gitu. Mana Baryono sama Rohmat yang dulu saling mencintai karena Allah. Kenapa? Karena kalau ke masjid mau sholat darul ibadah beriringan mulu. Iya. Yeah.
saling ini. Tapi artinya mumet. Biar gontok-gontok. Iya, biar katanya kalau lagi ngobrolin politik berdebat, tapi kalau giliran ke musola pakat banget. Ya, itu nanti akan ditanya. Oh, inilah. Oh, itu dia Mas Baryona sama Bang Omat ini. Allah akan berikan lindungan pada hari mahsyar nanti. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua begitu juga. Amin ya robbal alamin. Ya. Tapi tantangan. Iya. Tantangan semua nih. Betul, karena kan kebanyakan kita, apalagi di zaman sekarang ini. Seperti itu. Di zaman sekarang ini biasanya perkawanan itu berdasarkan kepentingan sesaat. Mencari teman memang mudah. Apabila itu banyak duit. Enggak ada manis banget. Ya gitu ya. Ya jadi begitu, karena memang mencari teman yang sejati itu susah, yang ikatannya karena Allah itu susah, maka pada hari kiamat itu Allah akan memberikan naungan ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah apa namanya, keutamaan salam. Jadi Nabi mengatakan bahwa tidak akan masuk surga seorang itu sampai dia itu beriman. Jadi surga itu bukan buat orang yang beriman ya. Beriman dan beramal sholat tentu saja ya. Kalau dalam hadis ini kan disebutkan beriman. Dalam Al-Kahfi surah ayat ke-109 ya kalau tidak salah. Ya, innalladzina amanu wa amilus solihati. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dia itu akan masuk surga Firdaus gitu. Ya, artinya maksud dari hadis ini adalah beriman dan beramal soleh. Tapi ini juga masih tanda kutip. Iya, masih tanda kutip. Gitu. Karena nanti akan ada lanjutannya. Tidak kalah kalian maksud surga kecuali kalian beriman. Kemudian kalian gak dikatakan beriman kalau nggak saling mencintai. Gitu. Beratnya di situ. Apa namanya saling mencintai itu juga ada tanda jadi seorang itu beriman. Kemudian apa tanda konkretnya kan gitu. Tanda konkret dari dia beriman, dari sang saling mencintai, tanda konkret apa? Afsus salam bainakum. Satu di antaranya adalah menyebarkan salam. Jadi supaya kita ini bisa saling mencintai, Nabi mengajarkan untuk saling menyebarkan salam di antara kita, di antara orang yang beriman ya tentu saja. Karena salam yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya itu dikhususkan untuk orang Islam. Karena apa? Karena itu isinya doa keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan. Kan itu doa-doa yang bagus gitu. Itu semua hanya bisa diterima oleh orang yang beriman. Sementara kepada orang yang tidak beriman, salam itu tidak berlaku. Ya bagaimana mereka akan mendapatkan keselamatan, rahmat dan kasih sayang dan keberkahan kalau dia tidak beriman. Jadi ini salam ini hanya berlaku untuk orang-orang beriman saja. Bagaimana salam yang untuk orang di non Islam gitu? Ya salamnya ya mau selamat pagi ya selamat pagi aja. Selamat. Bagaimana orang Islam? Itu salam tadi untuk orang beriman atau untuk orang Islam? Iya dua-duanya beriman dan Islam. Kalau beriman kan pasti Islam. Ya. Orang Islam beriman. Itu cerdas. Iya sebenarnya kan dia juga kan ketika orang bersahadat juga kan sebenarnya dia udah beriman. Rukun Islam kan berapa sahadat? Sahadat kan adalah itu yakini itu sebenarnya kalau pemisahan itu kan nanti kaitannya dengan kajian yang lebih dalam. Nah, udah dalam tapi maksudnya orang Islam ya orang iman beriman. Walaupun orang yang Islam itu belum tentu dia beriman secara beriman maksud tidak beriman di sini beriman secara hakiki. Baru iyalah kira-kira gitu. Bahwa dia secara lisan sudah beriman ketika mengatakan syahadat dia sudah beriman sebenarnya. Dan ini diberlakukan bagi orang yang sudah
nyata-nyata dia bersahadat. Gitu. Ya saya kira itu saja yang bisa kaji pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan barangkali? Gimana Bang Ahmad? Ada pertanyaan? Ya, gimana? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, ini diskusi aja. Iya. Dan tentu kita memperhatikan lah ya. Dan kita paham salam dalam Islam itu kan sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan idza huyitum bitahiyatin hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Misalnya ucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi, selepal gitu ya Ustaz ya. Nah, fenomena sekarang kan supaya dianggap toleran, akhirnya salamnya itu semua diucapkan ya, selamat pagi, siang, selamat sore, apalagi itu salam sejahtera buat kita semua, sama budaya, rahayu. Sementara dia kan oke lah, misalnya kalau siapa, tapi kan harusnya punya sikap lah ya, sebutlah para pemimpin misalnya, dia kan seorang muslim, udah selesai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah nggak usah ditambah-tambah lagi. Atau ya kalau mau selamat pagi, itu kan juga lebih terbatas lagi. Kalau salam Islam kan sudah sangat komprehensif itu Ustaz ya. Iya. Dan dianggap kalau nggak begitu katanya nggak toleran. Akhirnya ikut-ikutan di level bawah ya. Iya, iya. Ya kan? Dianggap biar kita toleransi di Indonesia ada 6 agama. Semuanya disebut. Nah, merespon itu Ustaz. Iya. Ustaz. Iya, memang fenomena sekarang begitu tuh. Ya sebenarnya kalau dalam sejauh yang saya pahami dalam konteks akidah itu nggak boleh, ya. Boleh sebut agama lain. Ya artinya bukan gini, semua salam agama lain kita sebut, ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu dan sebagainya kan gitu ya. Salam kebajikan ini nggak perlu. Cukup sebenarnya assalamualaikum aja itu udah mencakup semuanya. Saya lebih dalam hal ini lebih sepakat sama Gus Dur. Gus Dur waktu enggak, Gus itu enggak, walaupun di tengah komunitas komunitas muslim, tetap assalamualaikum. Artinya dia menganggap bahwa salam ini benar-benar universal gitu. Daripada yang kayak tadi semua salam dia sebutin. Untuk menunjukkan bahwa dia toleransi. Ini prinsip Gus Dur. Dia sebagai muslim dia menunjukkan kemuslimannya dengan salam seperti itu. Identitasnya. Orang lain mau nanggapin dengan salamnya itu ya terserah aja kan gitu. Ini lebih jelas daripada yang tadi semua salam disebutkan itu menunjukkan sinkretisme ya, pencampur adukan agama. Itu Mas Barono apa gimana? Kalau majelis tinjau dari segi seorang pemimpin, pemimpin menyeluruh namanya ya. Kalau dibicara atas nama pribadi oke lah ya, tapi atas nama negara dia kan semua rakyat saya ini banyak agama. Itu tafsiran dia. Mending mungkin analisis seperti enggak, jadi itu kan tafsiran dia. Itu kan sebenarnya setahu saya sejak kapan ya? Ya pokoknya saya SBY deh kayaknya. Enggak, SBY enggak. Sejak Prabowo nih. Sejak Prabowo kalau tidak salah ya. Udah semua salam itu disebutkan. Mending prinsipnya mending kayak Gus Dur. Dia sebagai muslim menunjukkan kemuslimannya, tinggal orang lain menafsirkan, menanggapi salamnya itu dengan sikap masing-masing. Kalau dia mau jawab Waalaikumsalam terserah, jangan mau jawab juga nggak terserah. Tapi beliau itu udah tidak mensinkretikkan dirinya, mencampur adukan agamanya dengan agama lain dengan bentuk salamnya tadi. Dan Gus Dur sudah menyatakan, ya saya
Saya kenapa tetap salam seperti ini? Karena saya pengen menunjukkan saya muslim, tapi saya jauh nggak menghormati orang lain. Coba, saya pernah dengar alasan Gus Dur kenapa dia tetap assalamualaikum ketika apa namanya pidato di hadapan kalau saya itu orang Kristen. Beliau bilangnya begitu, saya ini muslim, saya salam tetap salam muslim, terserah Anda mau menyikapinya kayak gimana terserah. Nah, itu nggak harus menyebur, apa namanya, mengaduk-adukan semua salam dalam bentuk salam ya, atau apalagi dalam bentuk yang lainnya. Ntar giliran sholawatan di gereja itu kan sebenarnya toleransi yang salah. Itu sebenarnya bukan toleransi, sinkretisme, gado-gado agama. Yang itu sebenarnya agama lain juga sebenarnya nggak mau juga begitu. Cuma kita aja yang minder, berawal dari minder pengen disebut toleran, artinya perilaku yang tidak umum dalam ritual keagamaan dilakukan. Sebenarnya nggak perlu juga. Kecilnya ada rasa penjilat juga. Iya itu dia tadi. Ya ada amplop. Sebenarnya tidak begitu. Kita memahami bahwa mereka itu punya keunikan itu sebenarnya udah cukup kan begitu. Ya. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur dulu. Sorry, no. Mati dulu.